وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين ومسلمات مؤمنين ومؤمنات rahimakumullah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 33, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na allaha wa rasulahu innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Artinya, hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul. Sungguh Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Jamaah Id rahimakumullah. Media sosial dan WhatsApp grup baru-baru ini heboh dengan artikel yang menyatakan istilah corona sudah termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Artikel itu mengaitkan kata waqarna di awal ayat ini dengan corona, sebuah kata yang sangat masyhur mewabah di seluruh dunia sekarang ini. Penulis tadi mengklaim kata corona di ayat itu maksudnya adalah virus corona. Ada pula yang mengaitkan kata tersebut dengan anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah karena virus corona. Apakah klaim ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Seorang ahli tasrif menjelaskan corona itu artinya mengikat, menyatukan. Kata korniatan itu istilah lain untuk istri atau zaujah, karena istri selalu menyatu dengan suaminya. Kesimpulan yang diambil penulis artikel tentang surat Al-Ahzab ayat 33 itu keliru. Dikatakannya pesannya sangat jelas bahwa lafaz corona mengandung arti perintah bagi wanita istri-istri untuk tinggal berdiam diri di rumah. Jangan meninggalkan tempat tinggal kecuali jika ada kepentingan yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan kalian keluar rumah. Ayat itu juga menjelaskan tentang perintah tidak memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum lelaki jika kalian berada di luar, seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Jelaslah bahwa surat Al-Ahzab ayat 33 mengandung makna untuk tetap berada di rumah. Ayat itu khusus ditujukan kepada kaum wanita fi buyutikunna. Beda dengan sekarang saat PSBB, social distancing atau lockdown, kita semua tanpa kecuali fi buyutikum. Tidak hanya ibu, tidak hanya wanita, tapi wabah corona ini semuanya, bapak, anak, cucu, diam di rumah, sholat di rumah, jumatan di rumah. Hingga akhirnya untuk pertama kali selama hidup kita, semua sholat Id di rumah. Namun heboh kata corona yang mirip dengan waqarna itu memberi hikmah telah membuat kita melek terhadap ayat Al-Ahzab 33, dan ada pula masyarakat yang kemudian menjadi rajin
mencari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Id rahimakumullah. Untuk pelaksanaan salat Id di rumah, MUI mengeluarkan fatwa hukum tentang kafiyat takbir dan salat Idul Fitri saat pandemi COVID-19 tahun 2020 antara lain sebagai berikut. Ketentuan hukum 1. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkad yang menjadi saat satu syiar keagamaan. Salat Idul Fitri disunnahkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, dewasa maupun anak-anak, sedang di kediaman maupun sedang bepergian atau musafir, secara berjamaah maupun secara sendiri. Kedua, sholat Idul Fitri sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, di masjid, di musola, dan tempat lainnya. Namun saat ada wabah corona, sholat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah. Ketiga, pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah dalam situasi pandemi yang belum terkendali. Takbir bisa dilaksanakan di rumah secara terbatas. Umat Islam, pemerintah, dan masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah COVID-19 secara segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali 1 Syawal 1441 Hijrah yang ditandai dengan zona green yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah, maka sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang atau masjid. Sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri atau munfarid, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Kaifiat sholat Idul Fitri secara berjamaah di rumah adalah sebagai berikut. Sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya jumlah jamaah yang sholat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 orang makmum. Sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyeru
as-sholatu jami'ah, tanpa azan dan tanpa iqamah. Memulai dengan niat sholat Idul Fitri, dan jika dilafalkan berbunyi usolli sunnatan Idul Fitri rakaatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat, jadi makmum atau menjadi imam karena Allah Ta'ala. Membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir sambil saat berdiri. Khutbah Idul Fitri setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah, kecuali kalau jumlahnya kurang dari 4 atau kalau pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang mampu untuk melaksanakan khutbah, maka sholat Idul Fitri berjamaah boleh tanpa khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan takbir 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua dengan takbir 7 kali. Sidang jamaah Id rahimakumullah. Pada hari Idul Fitri disunahkan untuk saling mengucapkan selamat tahniyah al-Id, antara lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Demikian khutbah singkat Idul Fitri at home fi buyutikum ini. Mari kita akhiri dengan memanjatkan doa kehadirat ilahi Rabbi. Semoga kita semua diizinkan kembali untuk menikmati indahnya Ramadan pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup khutbah kita hari ini dengan doa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina watajanna minal qaumil zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sungguh Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkan kami, sungguh Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampuni kami, sungguh Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmati kami, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki, sungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Tunjukilah kami dan lindungi kami dari kaum yang zalim dan kafir. Ya Allah, jika sampai saat ini kami masih terlalu lesu dari beribadah kepadamu, maka siramilah hati kami dengan embun kasih sayang-Mu, agar kami dapat bergairah menjalankan segala perintah-Mu. Ya Allah, jika sampai saat ini kami masih terlalu angkuh dan keras kepala sehingga tidak dapat menerima kebenaran yang telah Engkau tetapkan, maka lunakkanlah hati kami sehingga kami dapat segera menyadarinya. Ya Allah, ampunilah segala dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa-dosa kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau dekat dan mengabulkan doa-doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli
pun